semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam mata kuliah akuntansi lanjutan 1, yaitu PSAK 10, pengaruh perubahan kurs valuta asing dalam dunia bisnis yang pastinya semakin global. Nah, transaksi lintas negara dalam transaksi global udah pasti menjadi hal yang umum ya. Tapi gimana nih sebenarnya akuntansi itu mencatat dan melaporkan transaksi dalam berbagai mata uang? Nah, itulah yang akan kita bahas secara rinci hari ini. Jadi, yuk kita mulai. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan secara rinci dari materi PSAK 10 ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fitri Asad, ada Aurelia Andrea Felins, ada Siti Fadilah Nur Arumi, ada Karenina Khaila Syafitri, dan Kofifa Putri Azhara. Nah, langsung aja kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yakni terkait dengan tujuan dari PSAK 10. Jadi PSAK 10 ini diterbitkan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yakni kurs mana yang harus digunakan dalam pencatatan suatu transaksi, dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana perubahan kurs mata uang asing mempengaruhi sebuah laporan keuangan. Nah, tujuan dari PSAK 10 ini antara lain adalah untuk memberikan pedoman bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing ke laporan keuangan. Dan tujuan yang kedua adalah untuk memberikan pedoman dalam menjabarkan laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri ke dalam mata uang penyajian. Nah, entitas juga dapat melakukan aktivitas luar negeri dalam dua cara, yakni transaksi dalam valuta asing, seperti misalnya pembelian barang dengan USD. Ini yang biasanya kita kenal sebagai import. Ya, jadi misalkan contoh Indonesia itu kan import dalam hal minyak bumi yang sudah jadi, ataupun misalkan kayak import beras gitu ya dari Thailand dan lain sebagainya, itu kita menggunakan suatu mata uang internasional. Nah, salah satu mata uang internasional yang diakui secara umum di dunia itu adalah USD, US dollar. Nah, kemudian si entitas itu juga dapat memiliki kegiatan usaha luar negeri. Jadi contohnya misalnya seperti anak perusahaan yang dimiliki suatu perusahaan besar gitu ya, tapi si anak perusahaan ini letaknya ada di negara lain gitu. Nah, entitas juga bisa menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan ruang lingkup dari PSAK 10. Nah, dalam PSAK 10 sendiri itu diatur 3 hal. Yang pertama adalah transaksi dan saldo dalam valuta asing, selain derivatif yang diatur dalam PSAK 55. Nah, yang kedua yang diatur dalam PSAK 10 adalah penjabaran laporan keuangan entitas luar negeri ke dalam laporan entitas pelapor. Nah, hal ketiga yang diatur dalam PSAK 10 adalah penjabaran laporan keuangan ke mata uang penyajian. Nah, tapi PSAK 10 itu nggak mencakup semua terkait dengan valuta asing ya, tapi ada beberapa hal yang nggak dibahas ataupun tidak menjadi ruang lingkup dari PSAK 10. Contohnya adalah derivatif dalam valuta asing yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Contohnya adalah beberapa derivatif yang dalam valuta asing yang melekat pada kontrak lain. Nah, hal kedua yang enggak diatur dalam PSAK 10 adalah akuntansi lindung nilai atas valuta asing, termasuk lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri yang diatur dalam PSAK 55. Nah, hal ketiga yang tidak diatur dalam PSAK 10 adalah arus kas yang timbul dari transaksi valuta asing yang tidak diatur di PSAK ini, tetapi diatur dalam PSAK lain. Contohnya adalah dalam PSAK 2 terkait dengan laporan arus kas.